Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kerahmatan sehingga kita dapat berhadir untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini yang tentunya di gedung kita tercinta yaitu Gedung Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi sampai yang kita rasakan hingga saat ini. Baik, yang saya hormati Bapak Mahlio Nur Rahman selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan kita hari ini. Dan yang saya hormati juga Ibu Muftiryani selaku narasumber kita pada kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi PGSD yang berhadir untuk meramaikan kegiatan kita sehingga dapat terlaksana dan insya Allah akan sukses hingga selesai. Baiklah, tanpa memperpanjang perkataan lagi dari saya, alangkah baiknya kita langsung memasuki agenda yang berikutnya yaitu kata-kata sambutan oleh Bapak Mahlio Nur Rahman selaku Ketua Pelaksana serta sekaligus untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Mahlio Nur Rahman dipersilakan. Ya. Izin sebentar Ibu ya. Saya berdiri depan ya teman-teman ya, biar masuk kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesempatan dan kesehatan dan serta keinginan sehingga kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan tentu tidak lupa pula kita mengucapkan salawat tak henti-hentinya kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Muftiryani sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Saya sangat yakin jadwal Ibu sangat padat, tapi meluangkan untuk hadir bersama kami yang muda-muda ini, Bu. Kemudian yang saya hormati Bang Rida yang telah mempersilahkan saya sebagai moderator. Tentu yang teristimewa kepada teman-teman peserta yang sudah sangat semangat, cerah di tengah terik matahari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sebelum kita disampaikan materi oleh Bu Mufti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan kita ini adalah rangkaian yang kedua. Sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan penguatan kompetensi internal pelaksana kegiatan yaitu Bintang Skorong, yaitu penguatan pembuatan video ataupun produksi video. Sedangkan hari ini kegiatannya adalah penguatan kompetensi kreator muda. Jadi teman-teman muda ini kita persiapkan selama 15 kali pertemuan dengan materi yang berbeda terkait jenis-jenis tradisi lisan, identitas sebagai identitas bangsa. Kemudian kita nanti membuat instrumen penelitian tradisi lisan, belajar juga dengan metodologi penelitian tradisi lisan, kemudian pemanfaatan media sosial seperti apa, kemudian nanti ada pertunjukannya juga, manajemen pertunjukan tradisi lisan. Semua itu akan kita pelajari selama 15 kali pertemuan. Semua rangkaian yang pertama hingga hari ini itu merupakan bagian kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Kegiatan ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud-Ristek Dikti. Dan teman-teman, saya sangat berharap agar bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir hingga 15 pertemuan. Jadi tidak hanya hari pertama saja kita hadir di sini. Dan narasumbernya nanti akan silih berganti sesuai dengan pengetahuan masing-masing oleh narasumber kita. Dan saya sangat yakin narasumber kita juga narasumber yang hebat-hebat. Contohnya seperti Bu Muftiryani ini. Apalagi beliau terakhir menghasilkan produk batik Unsam yang kemarin kita pakai, Bu ya.
Nah, jadi ini kesempatan bagi teman-teman untuk terus menggali tradisi lisan kepada beliau. Dan kemudian teman-teman, rangkaian yang ketiga, kita nanti ada penulisan buku tradisi lisan dan pembuatan film tradisi lisan. Nah, pesertanya siapa? Bagi teman-teman yang terbaik, kelas A dan kelas B itu kita ajak ke Aceh Tengah, Takengon, untuk terlibat bersama-sama panitia pembuatan film tradisi lisan dan penulisan buku tradisi lisan. Tidak semua kita berangkatkan karena keterbatasan biaya, tapi kita pilih peserta terbaik dari kelas A dan kelas B. Karena kita ada 2 kelas, seluruhnya peserta ada 90 orang, per pesertanya 45 orang. Kemudian bagi teman-teman yang lain yang kita melihat bisa menunjukkan sesuatu terkait tradisi lisan, nanti kita libatkan juga sebagai talent pementas dalam pertunjukan tradisi lisan. Itu rangkaian yang keempat. Kemudian nanti kita terakhir juga ada nonton film, diskusi buku yang kita tulis secara bersama-sama. Itu teman-teman rangkaian kegiatan hari ini hingga akhir pada tahun 2024 ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Saya sekali lagi mengajak kepada teman-teman untuk ikut terlibat aktif karena ini juga sangat relevan dengan kehidupan teman-teman sebagai calon guru, apalagi kita sebagai orang Indonesia diminta untuk terus mempertahankan kebudayaan kita, kekayaan, kearifan lokal kita. Itu saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan, penguatan kompetensi kreator muda tradisi lisan, dengan ini saya ucapkan dinyatakan dibuka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mahlianur Rahman selaku Ketua Pelaksana telah memberikan kata-kata sambutan yang insya Allah sangat membangun untuk kita semua untuk terus positif dan mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Baik, tanpa memperpanjang lagi kita masuk langsung ke agenda berikutnya, yaitu sesi foto bersama peserta dan juga narasumber serta Ketua Pelaksana dan panitia. Baik, untuk peserta silahkan berdiri ke depan. Di sini boleh? Ya, kita maju aja biar di tengah aja sama Bu Mufi, nggak apa-apa. Ada yang jongkok, nggak apa-apa, masuk aja. Ya, ada yang jongkok di depan boleh juga atau gimana ceritanya? Duduk di kursi. Gak apa-apa, saya di sini aja. Masa saya di tengah-tengah? Udah saya Sini, Pak. tahu lagi. Kenapa di sini aja? Iya, Pak. Biar dia Bapak biar aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu Saya Oh, ini mau kosong. saya udah keringatan di tengah. Enggak apa-apa, sekarang juga keringatan, Pak. Langsung aja lah. Oke. Oh iya. Oke, ini udah oke nih. Silakan. Oke, semua. Oke. 1, 2. 1, 2. Bebas. Tengok Pak Rahman tuh bintang sekolah. Gimana, Pak? Enggak ada, bercanda Oh, dia. ya betul. Bercanda dia, begini. Kan boleh juga. Bebas. Gini. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke. Tidak boleh mulai nih. Kasih ke ibu nanti.
terima kasih untuk semuanya. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, marilah kita masuk kepada kegiatan inti kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Mufti Riani. Nah, yang saya lihat nih, judul Bu Mufti ini sangat luar biasa ya. Jadi tradisi lisan Aceh menuju ke Indonesia. Nah, bahasa menarik sekali ya. Kayak mungkin Bu Mufti ini akan sedikit menjelaskan gimana sih tradisi lisan Aceh ini menyebar ke Indonesia hingga insya Allah akan mendunia di suatu saat nanti. Baik, untuk Ibu Mufti Riani kami persilahkan dengan penuh hormat. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada moderator, Mas, Bang Rida juga. kepada Rida ya atas waktu yang diberikan. Meskipun masih ada di luar, tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mahlianur Rahman selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini. Sangat berbahagia karena hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Ini calon kreator muda yang sangat diharapkan oleh bangsa ini, khususnya agar dapat melestarikan nilai-nilai positif, nilai-nilai luhur bangsa kita, khususnya yang dimiliki oleh bangsa Aceh. Kenapa kemudian saya letakkan keindonesiaan di sana? Karena salah satu kepentingan kita adalah bagaimana menjadikan tradisi lisan ini menjadi tali-tali pemersatu dari satu daerah ke daerah lain untuk menjadi sebuah kebangsaan Indonesia. Pertama-tama tidak berlebihan kiranya kalau kita menyampaikan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua kenikmatan yang seringkali kita abaikan ya. Nikmat sehat ini adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa yang tanpa kenikmatan ini mungkin kita tidak berada di ruangan ini. Dan sekaligus juga nikmat sempat, kalau tadi disebutkan Pak Rahman saya sibuk, sebenarnya tidak. Maka hari ini juga alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu jadwalnya dengan rekan-rekan sekalian dan Pak Rahman agar bisa berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Harapan besar saya, kebahagiaan besar saya karena program ini juga dinahkodai oleh Pak Rahman yang jiwanya muda menjadi seorang aktivis di bidang kebudayaan. Saya harap juga teman-teman bisa mengambil energi yang sama, bisa mengambil nyala yang sama. Jadi kita punya tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab moral karena ada juga calon guru yang akan mentransmisikan nilai-nilai yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, khususnya yang berasal dari Aceh. Oke, teman-teman tadi sudah melihat ini judul saya, Tradisi Lisan Aceh Menuju Keindonesiaan. Tadi dibayangkan oleh Rida, apakah kemudian dimaknai judul ini bahwa tradisi lisan di Aceh sudah dikenal di seluruh pelosok Nusantara, kemudian diharapkan mendunia? Apakah yang seperti itu? Atau sebenarnya bukan itu yang saya maksud melalui judul ini? Ya, teman-teman mungkin pernah membaca. Sebentar, terlalu cepat nih pencetnya. Ya, ada yang pernah membaca ini? Yang orang Aceh mana nih? Yang asli orang Aceh? Nah, Rida bacanya gimana? Rida? Kru semangat. Kru semangat. Tulisan yang betul KRUE, KRUU. Dia beda-beda, Bu. Ya, bedanya? Dia ada di mungkin yang 2 kali bilangnya krus, ada tambahan S, terus ada juga yang mungkin masih terlalu kental, kru, kadang U-nya double, terus kadang juga ada penambahan O yang 2 di atasnya itu gitu. Oke, baik, terima kasih Rida. Jadi teman-teman nanti boleh baca ya, ada kamus bahasa Aceh, bagaimana bahasa Aceh ini juga dibagi menjadi beberapa dialek. Ada daerah-daerah dengan ciri khas tertentu, misalnya penggunaan huruf E yang double, U yang double, E dan O dan seterusnya. Teman-teman boleh baca, memang bukunya buku-buku lama. Jadi boleh berburu ke perpustakaan, boleh ke arsip-arsip daerah begitu ya, tapi sepertinya masih juga tersedia secara online dalam bentuk PDF meskipun ejaan-ejaannya adalah ejaan lama. Boleh. Artinya apa ini? Kru semangat. Ini biar kalau di dalam artian orang Aceh dulu, mama saya yang kasih tahu gitu, Bu, biar kan misalnya kita jatuh gitu, Bu, kayak untuk semangatin dia, Bu, biar nggak jatuh mentalnya. Biar nggak jatuh mentalnya. Pada saat Rida jatuh. Iya. Ya. Apakah itu bagian dari tradisi lisan mama yang mau kru semangat, Nak?
Begitu ya, dia jatuh dikasih semangat. Kalau tadi, terima kasih Rida. Yang sana siapa namanya? Seliani. Seliani orang Aceh? Bukan, tapi pernah mendengar kata-kata ini. Artinya? Artinya saya kurang tahu. Cuman biasanya orang-orang tua yang di sekitar rumah saya tuh, kalau anaknya terkejut, itu semangat. Ya, ini digunakan untuk memberikan semangat kepada anaknya yang jatuh, anaknya yang kaget karena mendengar suara yang keras begitu ya. Kemudian di masa-masa orang terpuruk begitu ya, itu juga dijadikan ungkapan atau ucapan untuk membangkitkan semangat. Tetap semangat, kalau bahasa Indonesianya begitu. Tetap semangat. Meskipun kaget, tetap semangat nak, jangan gentar, jangan gelisah begitu ya. Iya. Ada lagi yang punya pengalaman dengan kata-kata ini? Kalau di daerah Aceh yang lain, misalnya di Lokop, ada yang dari Lokop nih. Bagaimana kata-kata yang digunakan oleh orang tua kita untuk memberikan semangat kepada anaknya. Di sini kayaknya ada yang dari Lokop. Rahmi? Iya, silakan Rahmi. Kalau terus semangat itu seperti kan yang sudah dijelaskan oleh Bang Rida tadi, seperti anak itu terjatuh. Nah, bagi orang tua kan terus semangat itu, tetaplah semangatnya. Kayak mengembalikan semangat. Di daerah Lokop juga menggunakan kata-kata yang sama? Oke. Ini menjadi pembuktian bahwa kata-kata ini kemudian bisa mewakili salam Aceh. Salam pembuka yang dimiliki oleh orang Aceh. Sudah dipatenkan sebenarnya di tahun 2015 sebagai salam pembuka. Disepakati ada Assalamualaikum dan Krung semangat. Ada yang Krung semangat, ada satu lagi Krung semangat. Kalau yang Krung apa? Nama tempat fotokopi ya Rahmi? Ada tuh fotokopi Krung semangat ya. Bedanya apa kalau Krung? Tulisannya Krueng begitu kan? Ada yang pernah baca? Kayak Iya. sejenis sungai nggak Bu? Sejenis sungai. Ya sungai, ya Krung betul. Sungai yang penuh semangat begitu. Kenapa tuh? Oh enggak. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Boleh kasih plus dulu. Ini saya sedang berusaha membangkitkan memori kolektif. Ingatan yang dimiliki oleh sekelompok orang dengan identitas yang sama terhadap sesuatu yang kemudian ditransmisikan atau diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya dengan cara lisan. Kata mama saya, nah tadi pakai kata kuncinya, kata mama saya, kata ayah saya, kata orang tua di samping-samping rumah saya begitu tadi ya. Kalau Rahmi tadi kata siapa? Kata kakek, kata kakek begini ya. Jadi semua katanya orang yang lebih tua dan itu biasa teman-teman dengar di hari-hari teman-teman sekalian. Sebenarnya saya punya Kahoot, kita main sebentar ya. Bisa nggak teman-teman akses? Ada sinyal nggak ya? Sebentar ya, saya coba. Bisa diakses? Silahkan teman-teman boleh masuk ke kahoot.it. Sudah pernah pakai ya? Sudah pernah main ya? Kalau tadi bagi dengan Pak Fadil, Iya. materinya? Jenis-jenis tradisi lisan di Aceh. Oke, berarti nanti ada sedikit kesamaan ya. Silahkan diakses kodenya 7104412 atau teman-teman yang pakai Google Frame boleh juga scan barcode-nya. Sudah bisa masuk? Sudah ada Indah, sudah ada Nurida Azmi, silahkan yang lain boleh bergabung. Mohon maaf ya Ibu sering batuk.
Silahkan yang lain boleh bergabung. Ada Vida baru 4, ya lanjut. Kita tunggu sebentar lagi untuk kita mulai, baru 6 orang dari 45 ya. Saya boleh gabung kan untuk meramaikan. Boleh, boleh. Sangat boleh. Sudah? Masih ada yang mau bergabung lagi? Ini dari 45 orang mungkin yang 25 kehabisan paket nih. Atau pakai providernya yang tidak diterima di tengah-tengah pokok sawit, kebun sawit kita. 21? Kita tunggu 10 detik lagi ya. Oke. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya, kita start. Tadi ada beberapa soal yang sudah mungkin saya bocorkan jawabannya, tapi oke. Ini tadi judulnya tradisi lisan. Kuis yang pertama. Pernyataan berikut sesuai dengan pengertian tradisi lisan. Nah, teman-teman tadi pagi sudah belajar ya pengertian tradisi lisan itu apa? Silahkan dijawab manakah yang tidak sesuai karena pertanyaannya menggunakan kata kecuali. Ya, Allah. Allah. Ya, ada kata kecualinya, teman-teman. Mungkin terlalu bersemangat karena masih panas materinya tadi pagi ya. Ya, jawabannya hanya 13 orang yang betul, yang lainnya perlu berusaha lagi. Oke? Nggak fokus. Yang di peringkat pertama ada Zahidah, kedua ada Rida, Megan, Bella, dan Seliani. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan paling gampang, benar dan salah. Nah, tadi sudah disebutkan. Kurus semangat merupakan salem pembuka khas Aceh yang disepakati bersama melalui diskusi resmi. Harusnya betul semua, karena tadi baru kita spill di awal. Masih ada yang salah? Masih ada yang salah? Salah tekan? Masih ada yang salah rupanya. Oh alah, ngantuk sepertinya nggak ikut nih tadi. Oke, siapa yang di ranking pertama? Mungkin berubah? Oke, Rida menggeser Zahidah ya. Next ke pertanyaan berikutnya. Kita pakai polling. Kata-kata yang sering Anda dengar sebagai Kata-kata yang sering Anda dengar sebagai doa yang disampaikan orang tua pada anaknya. Ini polling ya. Yang mana yang sering teman-teman dengar? Nggak pernah dengar. Saya bukan orang Aceh, begitu kan nggak mungkin juga. Siapa yang sering mendengar? Oh, paling banyak ratingnya di Mama Tua. Kemudian yang ini jawab ini siapa? Yang biru. bahagia. Siapa tadi yang jawab? Ayo yang pilih biru. Iya, memang itu yang sering didengar. Oh, nggak tahu. Oh, cuma tebak-tebak pohon manggis. Oh, sering dengar atau berharap ada yang mengatakan itu kepada Anda? Itu yang nggak pernah saya dengar. Kalau bahagia itu kan doa. Ya, padahal yang sering jadi pertanyaan kata-kata yang sering Anda dengar. Iya, betul. Iya, betul. Oke, kita lihat ya. Ke pertanyaan berikutnya. Hikayat Perang Sabi merupakan contoh tradisi lisan Aceh. Betul atau salah? Tadi pagi sudah belajar dengan Pak Fadil? Belum pernah dengar? Ada lagunya? Salah lah saya ini. Betul atau salah jawabannya? Silahkan. Waduh, salah semua.
Nanti kita akan kupas. Kalau teman-teman merasa itu tradisi lisan karena ada kata-kata hikayat, begitu ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan perang Sabi yang kita kenal dengan hikayat perang Sabi? Terjebak. Oh, enggak terjebak lah. Oke, Angel menggeser Rida dan Sahida. Terakhir nih. Seperti cerita rakyat Malin Kundang, apakah juga ada di daerah Aceh? Betul atau salah? Adakah cerita Malin Kundang atau cerita mirip Malin Kundang yang ada di Aceh? Betul nih. Salah. Ada atau enggak? Ya. Tapi terbelah dua tuh lebih banyak yang menjawab salah ketimbang menjawab benar. Nah, nanti coba kita akan lihat. Sekarang siapakah yang ada di podium kita? Peringkat 3 ada Megan. Boleh kasih plus dulu untuk Megan. Kedua ada Rida, boleh kasih plus moderator kita. Dan yang pertama Angel. Selamat untuk Angel, nanti minta door prize-nya sama Pak Rahman ya. Oke, kita lanjut. Ini mungkin membahas kembali jawaban-jawaban dari teman-teman. Tadi kita sudah bicarakan soal kurung semangat. Jawabannya masih ada yang salah satu orang, tidak perlu tunjuk jari nanti malu ya. Oke, karena sudah saya spill tadi di awal, itu membuktikan ada yang fokus, ada yang ngantuk. Alhamdulillah dari 45 orang yang hadir di sini yang ngantuk cuma 1 orang. Mungkin tadi waktu siang terlalu banyak makan ya. 2 piring, temannya 1 piring, jadi lemaknya makin jahat, bikin teman-teman ngantuk. Oke, tadi kata-kata yang sering teman-teman dengar adalah kata-kata yang pertama ya. Apa tuh tadi? Bemetua. Saya tanya lagi. Bemetua, 1 kata dasar atau 2 kata dasar? 2. Boleh angkat tangannya dulu. Jangan keroyokan, saya takut. Saidah, boleh? Kok Saidah? Sel? Iya, Sel ya nih. Semoga beruntung. Katanya, kan tadi bemetua, 2 kata. Kalau tadi artinya, dari be dan metua. Teman-teman yang lain sepakat? Sepakat. Memang seperti itu? Ada yang nggak pernah dengar? Ada. Sering didoakan seperti ini? Sering. Kalau teman-teman yang ke sekolah PPL atau kemudian observasi ke sekolah ada anak-anak kita yang salam? Ada. Iya, teman-teman ucapkan apa? Nggak pakai be-nya ya, cuma metuah ne karena panjang, bemetuah kayak terlalu formal begitu. Kemudian lebih banyak menggunakan metuah ne begitu ya. Iya. Bertuah atau metuah? Betuah. Dari Aceh mana? Oh, Aceh Tamiang. Betuah nama ya. Karena kita punya satu lingkaran kebudayaan yang sama. Nanti akan saya jelaskan kenapa kemudian kata-kata bertuah yang ada di Aceh Tamiang mirip juga dengan yang ada di Aceh, tetapi lebih dekat ke daerah Melayu. Ya, oke. Ada betuah, kemudian apa lagi tuh? Bumalin. Ya, yang berikutnya? Terus? Yang terakhir? Bujroh. Kata yang terakhir ini jarang diucapkan, tetapi menjadi penutup agar semuanya tetap baik-baik saja. Betul nggak? Kalau jroh artinya apa? Cantik, bagus. Ya, semoga tetap baik, semoga tetap bagus. Ini arti persatu-satunya tadi teman-teman sudah menyebutkan dengan sangat baik ya. Be itu semoga, bemetuah semoga menjadi pribadi yang baik dan mulia. Jadi pada saat orang tua mengucapkan ini kepada anaknya itu menjadi sebuah doa biar anaknya berkelakuan baik, baik budi, akalnya juga berjalan begitu ya, bisa bijaksana, cerdas, baik secara sosial maupun secara spiritual. Sebagai salah satu ciri masyarakat Aceh selalu menyeimbangkan antara kepentingan di dunia dengan kepentingan di akhir. Teman diarahkan untuk tidak melepaskan tradisi tulis. Ya,
Berikutnya, sukses menggapai cita-cita. Ini adalah harapan besar dari doa Bemalam. Berikutnya ada bekaya. Ini yang kayaknya jarang diucapkan sama orang tua kita ya. Kayaknya kurang etis kalau kita mendoakan anak kita untuk jadi orang kaya. Tapi sebenarnya ini adalah tuntunan agama. Kenapa? Kalau Anda kaya, Anda bisa membantu orang yang susah atau yang lebih membutuhkan. Ini diharapkan begitu ya, agar teman-teman juga bukan hanya mengejar materi di dunia, tapi dengan materi itu bisa mencapai pada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan berupaya sebaik mungkin, silakan berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita harus kembali pada siapa yang penentunya. Begitu. Tapi jarang ya orang-orang tua kita zaman sekarang yang mengucapkan ini untuk teman-teman berdoa. Yang sering dengar tadi hanya satu, yang bermetuah. Yang ini sudah jarang terdengar. Alangkah baiknya teman-teman nanti akan mulai lagi untuk menghidupkan tradisi lisan ini dengan mengucapkan 4 kata yang utama tadi. Metuah, bekaya, pembahagia, satu lagi pemaling. Pemaling tadi yang berjerah hanya sebagai bentuk penguat, pengunci dari 4 kalimat sakti tadi. Kemudian ada yang ini, semoga bahagia, teman-teman sudah tahu artinya ya, yang berjerah tadi. Berjerah artinya semoga semuanya baik-baik saja. Secara kata, oh habis ini ada musik. Secara kata, jerah berarti indah atau cantik ya. Oke, kita dengar dulu sebentar. Yang hafal boleh ikut nyanyi meskipun secara ini ya, terganggu sedikit. Kenapa sinyalnya susah ya? Jaringannya. Padahal sudah di-download nih. Oh, udah habis. Oke. Tadi yang teman-teman dengar apa itu? Musik kutiding. Musik atau lagu? Lagu. Lagu kutiding. Kutiding sebenarnya apa? Ada yang tahu? Sebenarnya apa kutiding itu? Ada yang tahu? Yang teman-teman dengar lagu ya? Lagu itu disadur atau berasal dari bentuk tradisi lisan apa? Ada yang tahu sejarahnya? Tentang memanggil harimau. Harimau putih, harimau Aulia, begitu ya? Nah, siapa yang biasa mendendangkan ini? Tidak tahu. Berasal dari mana? Dari Aceh. Digunakan untuk menjinakkan harimau tadi ya? Rimeng Aulia. Apakah Rimeng Aulia ini kemudian dianggap sebagai sosok harimau secara sebenarnya atau seperti apa? Teman-teman tahu? Oh, begitu? Ada yang mau cerita boleh? Belah sana. Sebut nama dulu biar masuk kamera. Silakan. Berdiri. Boleh, sambil berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari arti lagu kutiding ini tuh Kak Isa kan harimau putih itu ibaratkan itu seseorang yang kuat gitu Bu. Udah segitu aja. Boleh kasih plus dulu. Begini, jadi teman-teman nanti boleh membaca ulang ya. Bagaimana para penghuni hutan itu atau makhluk-makhluk yang dianggap punya kekuatan lebih dari manusia.
disebutkan dengan bahasa-bahasa yang lebih dimuliakan, dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah dihormati. Misalnya kalau di tempat lain menyebut harimau di dalam hutan itu tidak boleh diucapkan dengan awas nanti ada harimau. Nah, tapi dengan menggunakan perumpamaan lain yang lebih sopan, yang lebih menghormati, dengan harapan mendapatkan keselamatan. Sehingga kemudian ada istilah rimeng aulia, harimau tapi yang dimuliakan. Sebagai bentuk bahwa kita manusia punya kelemahan. Ada banyak hal di luar manusia yang kekuatannya jauh lebih besar. Nah, tapi sebenarnya kutiding ini apa? Kalau dari asal katanya, kutiding sebenarnya bermakna menimang. Menimang apa? Yang menimang harimau biasanya digunakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang biasa ke hutan. Panglima hutan atau orang-orang yang punya kepentingan untuk mencari makan di dalam hutan. Kalau teman-teman ke Aceh Tamiang, sekarang sudah menjadi salah satu warisan budaya yang ditetapkan sebagai kekayaan atau warisan budaya tak benda, ada mantra untuk menjinakkan lebah. Sudah pernah mendengar? Di Tamiang? Orang Tamiang kan? Udah pernah mendengar? Tahu. Itu ada bacaannya. Ini nanti bisa jadi PR. Jadi PR kreator muda untuk mencari dalam proses meneliti begitu ya tradisi lisan yang ada di sana, bagaimana mantra digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Waktu memanen madu dinyanyikan atau didendangkan mantra agar si lebahnya bisa lebih jinak, kan begitu ya? Nah, ini luar biasa. Belum ada yang berhasil mengungkap, bahkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, orang-orang yang datang menemui para pelantun mantra ini keberatan untuk kasih tahu. Jadi kalau kalian punya pendekatan yang lebih baik ya, misalnya orang setempat, saudaranya, atau bahkan orang tuanya, ini akan lebih gampang keluar. Akan lebih gampang kita korek. Sebenarnya seperti apa sih bunyi mantra itu? Nah, apakah betul itu mantra? Syair. Menurut Anda syair. Teman-teman lebih sepakat ini disebut mantra atau syair? Apa bedanya mantra sama syair? Tadi pagi sudah dijelaskan sama Pak. Beda Bu, beda kelas Bu. Oh, beda kelas. Nah, kita untuk kegiatan ini dibagi dua kelas, kelas A dan kelas B. Yang untuk siang nih kelas B, yang untuk pagi kelas A. Oh begitu, jadi nggak dapat materi yang dari Pak Fadil ya? Oke, sepertinya ada kesamaan, tetapi paling tidak teman-teman nanti bisa sambil diskusi bersama kelas A ya. Dapat dari Pak Fadil seperti apa, nanti dari narasumber yang lain bisa disatukan. Untuk apa ya? Untuk teman-teman sekalian, ini Anda punya tanggung jawab untuk meneruskan kepada generasi berikutnya. Sama seperti syair kutiding, ini sebenarnya berasal dari masa pra-Islam. Diyakini bahasanya adalah bahasa Aceh kuno. Bahasa Aceh kuno yang seperti apa itu juga masih jadi perdebatan. Ada atau tidak aksara Aceh kuno, ini juga masih jadi perdebatan. Karena secara sejarah dan arkeologis itu belum ditemukan bukti-buktinya. Selama ini hanya klaim. Baru klaim. Jadi ini masih menjadi kontroversi. Kalau menurut saya pribadi tidak mungkin Aceh yang sebegitu jayanya di masa lalu tidak punya aksara sendiri, tidak punya huruf sendiri. Yang kalau kita kenal huruf Jawi sekarang kan sudah terpengaruh oleh kebudayaan lain di luar bangsa Aceh. Nah, mungkin teman-teman nanti juga boleh mencari-cari ya, seperti apa sebenarnya aksara Aceh asli, begitu. Bahkan di mantra kutiding ini banyak kata-kata yang sudah tidak dipahami lagi maknanya. Banyak yang tidak digunakan lagi kata-katanya di dalam pergaulan kita sehari-hari. Mantra, nah ini sesuatu yang kemudian teman-teman saling beradu pendapat. Kenapa harus mantra namanya? Ini kayaknya lebih cocok syair. Nanti kita akan sampai ke sana, tapi sebelumnya kenapa kemudian kita penting membicarakan ini sebagai bagian dari tradisi lisan? Di pertemuan sebelumnya ada tidak? Kenapa kita harus bicara soal tradisi lisan sih? Ada? Iya. Teman-teman kemarin bicara soal revolusi industri ya, 4.0. Kita sudah makin maju, tapi kalau kita tidak berakar pada kaki kita sendiri, tidak berakar pada jati diri kita sendiri, kita akan tergilas juga.
Kita tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya manusia kalau kita tidak punya jati diri. Ini menjadi satu perhatian kementerian atau pemerintah sehingga muncul kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Meskipun ini juga diinsafi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 khususnya yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, dalam proses pemajuan kebudayaan nanti teman-teman bisa lihat ada 10 objek. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan, mungkin yang di belakang bisa membaca satu persatu biar nggak ngantuk dari sebelah sana. Yang nomor 1 kira-kira apa? Atas, paling atas, kira-kira objeknya apa? Kelihatan? Yang paling atas? Seni. Oke, sebelahnya boleh bantu saya bacakan? Adat istiadat. Berikutnya? Lanjut. Keritus, lanjut. Kemudian? Iya, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian? Ya. Nanti akan muncul banyak pertanyaan. Di sini ada permainan tradisional, di sana ada pengetahuan tradisional, di sana ada ritus, di sana ada adat, ada seni, ada olahraga tradisional. Tapi kemudian ada tradisi lisan. Ada yang saling beririsan, ada yang berdiri sendiri. Sebagian permainan tradisional bisa disebut tradisi lisan. Sebagian seni bisa disebut sebagai tradisi lisan. Sebagian olahraga tradisional juga bisa disebut tradisi lisan dengan syarat-syarat tertentu. Begitu ya? Oke. Sebenarnya apa saja yang disebut dengan tradisi lisan, apa saja yang disebut dengan manuskrip dan 10 objek pemajuan kebudayaan yang tadi, teman-teman bisa lihat kita fokus hanya pada yang tradisi lisan. Kalau menurut undang-undang tadi yang disebut dengan tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Bisa berisi sejarah lisan, bisa berisi dongeng, boleh berisi rapalan atau mantra, bisa berisi pantun atau cerita rakyat. Begitu ya. Nah, mengapa kemudian ini penting? Teman-teman nanti bisa cek datanya. Apakah betul di Indonesia ada 4.521 tradisi lisan atau lebih dari itu yang ternyata perlu untuk dilindungi. Selain itu, teman-teman bisa lihat menurut John Foley ya. Foley mengatakan begini, ternyata tradisi lisan ini punya fungsi yang sangat besar karena bisa menjadi alat yang mampu menyebarkan seni dan pengetahuan. Jadi pengetahuan dan seni ini bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, salah satunya melalui tradisi lisan. Jadi sangat bergantung. Seni bisa tetap lestari karena ada tradisi lisan, pengetahuan lokal bisa tetap lestari karena ada tradisi lisan. Bisa bergantung sepenuhnya, bisa bergantung sebagiannya. Tapi kalau kita lihat, karena manusia punya kecenderungan lebih suka berbicara, lebih gampang Anda memahami melalui kata-kata, maka kecenderungannya akan lebih banyak bergantung. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah, ya. Ternyata tradisi lisan ini tetap menjadi mode komunikasi yang paling efektif, paling dominan meskipun Anda hidup di abad 21. Jadi kalau kita tidak memahami urgensi tradisi lisan, kita tidak cukup punya bahan untuk melestarikan kebudayaan di masa mendatang. Tadi teman-teman sudah tahu ya, yang disebut dengan tradisi lisan seperti apa, itu pengertiannya. Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat yang di dalamnya berisi sejarah lisan, dongeng, ramalan, dan seterusnya. Ini berdasarkan undang-undang ya. Oke, kalau kita lihat pengertian Kuntowijoyo, tradisi lisan mengandung kejadian, nilai-nilai moral, keagamaan, adat istiadat, cerita-cerita hayali, peribahasa, nyanyian, dan mantra. Jadi teman-teman mungkin ini jadi salah satu bahan perenungan agama-agama besar yang sekarang hidup bahkan dulunya berasal dari tradisi lisan. Artinya begini, penurunan Veda. Tahu Veda ya? Veda tahu Veda? Kitab Veda. Ya, kitab Weda. Kalau dalam agama Buddha kitabnya apa? Weda kitabnya agama apa? Masih ingat? Kok lupa sih? Weda? Weda Hindu atau Buddha? Yang betul.
Kalau Tripitaka? Nggak kebalik. Beda Hindu, Tripitaka yang? Beda. Jadi di agama-agama besar itu sebenarnya juga kitabnya diwariskan awalnya melalui tradisi lisan. Kalau kita mau menginsafi diri, sebenarnya agama Islam dulu seperti itu juga kan. Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, kemudian disampaikan secara lisan kepada para sahabatnya, kemudian diwariskan secara turun-menurun, baru kemudian ada satu periode tertentu dibuat kodifikasi, baru ditulis. Jadi Anda bayangkan betapa besarnya pengaruh tradisi lisan di dalam peradaban umat manusia. Bahkan agama-agama besar, bahkan agama yang saat ini kita peluk awalnya juga diturunkan melalui tradisi lisan. Oke, ini pendapat dari Prof. Hedi. Prof. Hedi ini adalah seorang antropolog dari UGM, ya. Beliau mengatakan ada beberapa jenis tradisi lisan yang paling sering dijumpai. Anda tadi paling suka mendengarkan lagu, ya atau tidak? Iya. Pada saat tradisi lisan itu berwujud lagu, itu akan lebih mudah untuk lestari. Lebih gampang diingat, lebih gampang ditularkan. Ada juga yang berbentuk pertunjukan. Kalau di Aceh sekarang ini pertunjukan sudah mulai berkurang banyak ya. Hampir tidak ada. Ada yang pernah melihat pertunjukan seni tutur? Tidak pernah. Sedati masih ada lihat? Sangat jarang. Sedati di perpisahan. Nah, kalau seni tutur? Sedati. Oke. Tapi sudah sangat jarang ya. Nah, apakah pertunjukan itu hanya dalam bentuk sedati? Karena sedati itu lebih masuk ke tari ya. Kalau pertunjukan sudah melibatkan seni musik, seni rupa, ada seni gerak dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi bahan perhatian kita, begitu ya. Karena yang lebih banyak kita nikmati saat ini adalah tradisi lisan yang dipentaskan, kemudian yang dilakukan melalui banyak permainan tradisional, melalui upacara atau ritual-ritual. Isinya apa? Banyak isinya. Yang paling jelas ada petuah, ada sindiran, ada kritikan, bahkan mantra. Nah, ini adalah salah satu pertunjukan. Ya, namanya adalah Pegahaba dari Belang Pidi dengan cerita Dangderia. Kalau tadi teman-teman tidak pernah melihat ini, sebenarnya ini dulu sebelum MOU masih sering orang pertontonkan atau pertunjukan ya.
Ya, sinyalnya agak susah. Oke, ada yang tahu apa yang ada di depan sana? Yang tadi di bawah, yang dipukul kira-kira apa itu? Bantal. Bantal. Apa tadi? Ada bantal dan tikar. Kalau sekarang ini ya pertunjukannya menggunakan bantal yang dibungkus dengan tikar, tetapi di masa dulu itu menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa yang dibungkus dengan tikar. Nah, cerita ini atau pertunjukan ini, seni pertunjukan Pegahaba berasal dari Belang Pindi. Tadi yang dibawakan adalah cerita yang dikenal dengan istilah Dangderia. Ada yang pernah dengar? Pernah tahu? Sebenarnya cerita Dangderia ini apa? Isinya tentang apa? Baru pernah dengar dari Ibu barusan ya? Iya. Jadi ini cerita soal seorang raja, penguasa yang sangat bijaksana, bisa membawa kemajuan dan bisa mengayomi seluruh rakyatnya dengan sangat baik. Nanti teman-teman boleh lihat, cek di YouTube karena ini banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari dari isi dalamnya. Ini ada 16 menit yang tadi teman-teman lihat videonya. Jadi tidak mungkin kita putar keseluruhannya, teman-teman cukup nanti melihat di akun YouTube. Nah, ada beberapa orang yang kebingungan untuk membedakan antara folklore dengan tradisi lisan. Teman-teman pernah mendengar ya folklore? Pernah? Barusan saya ngomong lo nggak dengar? Dengar. Oral tradition atau tradisi lisan itu arti lain dari bahasa Inggrisnya tradisi lisan. Beda atau sama sih sebenarnya kedua hal ini antara folklore dengan tradisi lisan? Ini adalah bentuk skemanya. Kebudayaan kita berisi apa? Budaya adalah cipta, rasa, dan karsa. Ada ide, ada gagasan di sana, kemudian ada bentuk-bentuk kebudayaan dalam bentuk hasil karya. Udah tahu kan ya kebudayaan itu apa? Nanti kita nggak tahu posisinya. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu berisi ide, pengetahuan begitu ya. Karsa itu apa? Ini materi kuliah semester berapa nih? Betul. Tentang kebudayaan, pengertian kebudayaan. Harusnya semester 5 kemarin sih. Oh, semester 5 kemarin. Tapi lupa ya. Ada kan? Oh, konsep dasar IPS pun pernah dulu semester 1. Udah berlalu jauh ya. Jadi di semester 1 teman-teman belajar dulu konsep dasar IPS, konsep dasar antropologi, ada kebudayaan. Di sana berisi cipta, rasa, dan karsa. Ada ide, ada gagasan, kemudian ada rasa, ada karsa, ada bentuk-bentuk kebudayaan yang sangat banyak. Kalau teman-teman lihat ada 7 kebudayaan utama di Indonesia, teman-teman nanti bisa baca kembali ya. Oke. Di dalam kebudayaan ini kemudian berisi folklore. Folklore adalah apa yo? Apalagi folklore nggak tahu. Folk itu rakyat, folklore itu belum pernah dengar sama sekali. Belum. Gunakan Google Anda sebagai sumber belajar. Kalau Anda mencari sendiri akan, ya, seperti hikayat. Itu bukan pengertian dari folklore. Folklore ada pengertiannya sendiri. Teman-teman boleh cari, namanya James Dananjaya. Dia mengutip pengertiannya Dundes. Folklore adalah
Berasal dari kata folk. Folk artinya sekelompok. Orang-orang yang memiliki identitas yang sama, betul? Kemudian kalau lore artinya sebagai kebudayaan yang diwariskan secara lisan atau melalui contoh yang disertai gerak isyarat. Boleh diulang suaranya? Sebagai kebudayaan yang diwariskan secara lisan atau melalui contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Iya. Jadi bagaimana kebudayaan itu yang dimiliki oleh sebuah kelompok dengan identitas yang sama diwariskan secara turun-temurun melalui kata-kata, begitu ya, atau melalui isyarat. Artinya bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga ada non kata-kata. Makanya folklore punya 3 jenis, ada folklore lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan. Masih ingat ya? Masih ingat. Barusan ngomong soalnya. Nah, tradisi lisan sebenarnya adalah folklore yang berbentuk lisan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mendengar apa sih tradisi lisan? Ya, tradisi lisan adalah folklore lisan. Nah, di tradisi lisan kalau teman-teman perhatikan sebenarnya sangat kaya. Karena di dalam tradisi lisan, di sana juga mengandung sastra lisan, mengandung sejarah lisan, termasuk juga hukum lisan dan pengetahuan lokal. Jadi tradisi lisan itu bukan hanya berisi nyanyian-nyanyian saja, disebut dengan sastra lisan, tapi di dalamnya kadang-kadang berisi fakta-fakta sejarah. Nanti kita akan coba bongkar salah satu tradisi lisan yang punya fakta sejarah atau berkaitan dengan sebuah sejarah. Mungkin teman-teman belum pernah mendengar atau belum pernah melihat, nanti saya sudah printkan dan kita akan bekerja secara kelompok. Nah, berikutnya teman-teman, yang tadi kita jadikan bahan diskusi adalah kutiding sebagai sebuah bentuk mantra. Ada yang kemudian mengcounter ya, kayaknya cuma syair deh. Kenapa? Karena kata-kata mantra itu kemudian diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Berasal dari masa pra-Islam yang mengandung hal-hal bernuansa magis dan ilmu hitam. Padahal mantra ya hanya penyebutan saja. Nah, apa yang kemudian sering digunakan oleh orang Aceh istilahnya adalah neraja. Nah, kalau neraja kalian kenal ya? Neraja kenal. Sebenarnya neraja itu sama juga dengan mantra. Dalam istilah lain juga disebut dengan hong. Nah, ini adalah salah satu tulisannya Pak Herman RN. Beliau adalah dosen bahasa Indonesia di Unsyah, sekarang namanya USK. Beliau mengutip sebuah mantra. Ada yang bisa baca dalam bahasa Aceh? Yang lain dong, yang lain biar aktif, biar nggak ngantuk. Yang orang Aceh asli. Kan pengucapannya beda dengan saya. Kalau saya mungkin kurang makan asam sunti ya, jadi berbeda. Ya, coba boleh dibacakan dengan lebih keras suaranya. Hah? Boleh, silakan dibaca. Hoong burung segala burung, tingkah merengkuh, pengkekah medara, kajak kutiap burung. Nah, ada yang tadi protes nggak gitu cara bacanya. Oh, bukan orang Aceh. Oke. Oh, boleh silakan. Boleh. Hoong burung segala burung, ringkah merengkuh, punggungkah berdarah, kajak gede, kutiap burung, kap beto kena utak bak burung, kan mati ya. Boleh diartikan dalam bahasa Indonesia. Burung itu burung. Burung segala burung. Oh ya, terus? Burung segala burung itu burung segala burung. Bungkah itu nggak tahu. Itu kalau punggung cakap itu ini Punggung. Terus berdarah itu darah. Kajak itu pergi. Kejah itu ke sana. Kutiup itu Tertiup. kejar burung. Terus teman
diarahkan untuk tidak melepaskan tradisi tulis. Ya. Berikutnya, sukses menggapai cita-cita. Ini adalah harapan besar dari doa Bemalam. Berikutnya ada bekaya. Ini yang kayaknya jarang diucapkan sama orang tua kita ya. Kayaknya kurang etis kalau kita mendoakan anak kita untuk jadi orang kaya. Tapi sebenarnya ini adalah tuntunan agama. Kenapa? Kalau Anda kaya, Anda bisa membantu orang yang susah atau yang lebih membutuhkan. Ini diharapkan begitu ya, agar teman-teman juga bukan hanya mengejar materi di dunia, tapi dengan materi itu bisa mencapai pada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan berupaya sebaik mungkin, silahkan berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita harus kembali pada siapa yang penentunya. Begitu. Tapi jarang ya orang-orang tua kita zaman sekarang yang mengucapkan ini untuk teman-teman berdoa. Yang sering dengar tadi hanya satu, yang Bumetua. Yang ini sudah jarang terdengar. Alangkah baiknya teman-teman nanti akan mulai lagi untuk menghidupkan tradisi lisan ini dengan mengucapkan 4 kata yang utama tadi. Metua, bekaya, pembahagia, satu lagi pemaling. Pemaling tadi yang berjerah hanya sebagai bentuk penguat, pengunci dari 4 kalimat sakti tadi. Kemudian ada yang ini, semoga bahagia, teman-teman sudah tahu artinya ya, yang berjerah tadi. Berjerah artinya semoga semuanya baik-baik saja. Secara kata, oh habis ini ada musik. Secara kata, jerah berarti indah atau cantik ya. Oke, kita dengar dulu sebentar. Yang hafal boleh ikut nyanyi meskipun sinyalnya ini ya, terganggu sedikit. Kenapa sinyalnya susah ya? Jaringannya. Padahal sudah di-download nih. Oh, udah habis. Oke. Tadi yang teman-teman dengar apa itu? Musik kutiding. Musik atau lagu? Lagu. Lagu kutiding. Kutiding sebenarnya apa? Ada yang tahu? Sebenarnya apa kutiding itu? Ada yang tahu? Yang teman-teman dengar lagu ya? Lagu itu disadur atau berasal dari bentuk tradisi lisan apa? Ada yang tahu sejarahnya? Tentang memanggil harimau. Harimau putih, harimau Aulia, begitu ya? Nah, siapa yang biasa mendendangkan ini? Tidak tahu. Berasal dari mana? Dari Aceh. Digunakan untuk menjinakkan harimau tadi ya? Rimeng Aulia. Apakah Rimeng Aulia ini kemudian dianggap sebagai sosok harimau secara sebenarnya atau seperti apa? Teman-teman tahu? Oh, begitu? Ada yang mau cerita boleh? Belah sana. Sebut nama dulu biar masuk kamera. Silakan. Berdiri. Boleh, sambil berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari arti lagu kutiding ini tuh Kak Isa kan harimau putih itu ibaratkan itu seseorang yang kuat gitu Bu. Udah segitu aja. Boleh kasih plus dulu. Begini, jadi teman-teman nanti boleh membaca ulang ya, bagaimana para penghuni hutan itu atau makhluk-makhluk yang dianggap punya kekuatan lebih dari manusia,
disebutkan dengan bahasa-bahasa yang lebih dimuliakan, dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah dihormati. Misalnya kalau di tempat lain menyebut harimau di dalam hutan itu tidak boleh diucapkan dengan awas nanti ada harimau. Nah, tapi dengan menggunakan perumpamaan lain yang lebih sopan, yang lebih menghormati, dengan harapan mendapatkan keselamatan. Sehingga kemudian ada istilah rimeng aulia, harimau tapi yang dimuliakan. Sebagai bentuk bahwa kita manusia punya kelemahan. Ada banyak hal di luar manusia yang kekuatannya jauh lebih besar. Nah, tapi sebenarnya kutiding ini apa? Kalau dari asal katanya, kutiding sebenarnya bermakna menimang. Menimang apa? Yang menimang harimau biasanya digunakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang biasa ke hutan. Panglima hutan atau orang-orang yang punya kepentingan untuk mencari makan di dalam hutan. Kalau teman-teman ke Aceh Tamiang, sekarang sudah menjadi salah satu warisan budaya yang ditetapkan sebagai kekayaan atau warisan budaya tak benda, ada mantra untuk menjinakkan lebah. Sudah pernah mendengar? Di Tamiang? Orang Tamiang kan? Udah pernah mendengar? Tahu. Itu ada bacaannya. Ini nanti bisa jadi PR. Jadi PR kreator muda untuk mencari dalam proses meneliti begitu ya tradisi lisan yang ada di sana, bagaimana mantra digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Waktu memanen madu dinyanyikan atau didendangkan mantra agar si lebahnya bisa lebih jinak, kan begitu ya. Nah, ini luar biasa. Belum ada yang berhasil mengungkap, bahkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, orang-orang yang datang menemui para pelantunnya, pelantun mantra ini keberatan untuk kasih tahu. Jadi kalau kalian punya pendekatan yang lebih baik ya, misalnya orang setempat, saudaranya, atau bahkan orang tuanya, ini akan lebih gampang keluar. Akan lebih gampang kita korek. Sebenarnya seperti apa sih bunyi mantra itu? Nah, apakah betul itu mantra? Syair. Menurut Anda syair. Teman-teman lebih sepakat ini disebut mantra atau syair? Apa bedanya mantra sama syair? Tadi pagi sudah dijelaskan sama Pak. Beda Bu, beda kelas Bu. Oh, beda kelas. Nah, kita untuk kegiatan ini dibagi dua kelas, kelas A dan kelas B. Yang untuk siang nih kelas B, yang untuk pagi kelas A. Oh begitu, jadi nggak dapat materi yang dari Pak Fadil ya? Oke, sepertinya ada kesamaan, tetapi paling tidak teman-teman nanti bisa sambil diskusi bersama kelas A ya. Dapat dari Pak Fadil seperti apa, nanti dari narasumber yang lain bisa disatukan. Untuk apa ya? Untuk teman-teman sekalian, ini Anda punya tanggung jawab untuk meneruskan kepada generasi berikutnya. Sama seperti syair kutiding, ini sebenarnya berasal dari masa pra-Islam. Diyakini bahasanya adalah bahasa Aceh kuno. Bahasa Aceh kuno yang seperti apa itu juga masih jadi perdebatan. Ada atau tidak aksara Aceh kuno, ini juga masih jadi perdebatan. Karena secara sejarah dan arkeologis itu belum ditemukan bukti-buktinya. Selama ini hanya klaim, baru klaim. Jadi ini masih menjadi kontroversi. Kalau menurut saya pribadi, tidak mungkin Aceh yang sebegitu jayanya di masa lalu tidak punya aksara sendiri, tidak punya huruf sendiri. Yang kalau kita kenal huruf Jawi sekarang kan sudah terpengaruh oleh kebudayaan lain di luar bangsa Aceh. Nah, mungkin teman-teman nanti juga boleh mencari-cari ya, seperti apa sebenarnya aksara Aceh asli, begitu. Bahkan di mantra kutiding ini banyak kata-kata yang sudah tidak dipahami lagi maknanya. Banyak yang tidak digunakan lagi kata-katanya di dalam pergaulan kita sehari-hari. Mantra, nah ini sesuatu yang kemudian teman-teman saling beradu pendapat. Kenapa harus mantra namanya? Ini kayaknya lebih cocok syair. Nanti kita akan sampai ke sana, tapi sebelumnya kenapa kemudian kita penting membicarakan ini sebagai bagian dari tradisi lisan? Di pertemuan sebelumnya ada tidak? Kenapa kita harus bicara soal tradisi lisan sih? Ada? Iya. Teman-teman kemarin bicara soal revolusi industri ya, 4.0. Kita sudah makin maju, tapi kalau kita tidak berakar pada kaki kita sendiri, tidak berakar pada jati diri kita sendiri, kita akan tergilas juga.
kita tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya manusia kalau kita tidak punya jati diri. Ini menjadi satu perhatian kementerian atau pemerintah sehingga muncul kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Meskipun ini juga diinsafi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 khususnya yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, dalam proses pemajuan kebudayaan, nanti teman-teman bisa lihat ada 10 objek. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan, mungkin yang di belakang bisa membaca satu persatu, biar nggak ngantuk dari sebelah sana. Yang nomor 1 kira-kira apa? Atas, paling atas, kira-kira objeknya apa? Kelihatan? Yang paling atas? Seni. Oke, sebelahnya boleh bantu saya bacakan? Adat istiadat. Berikutnya? Lanjut. Keritus. Lanjut. Kemudian? Iya, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian? Ya. Nanti akan muncul banyak pertanyaan. Di sini ada permainan tradisional, di sana ada pengetahuan tradisional, di sana ada ritus, di sana ada adat, ada seni, ada olahraga tradisional. Tapi kemudian ada tradisi lisan. Ada yang saling beririsan, ada yang berdiri sendiri. Sebagian permainan tradisional bisa disebut tradisi lisan. Sebagian seni bisa disebut sebagai tradisi lisan. Sebagian olahraga tradisional juga bisa disebut tradisi lisan dengan syarat-syarat tertentu. Begitu ya? Oke. Sebenarnya apa saja yang disebut dengan tradisi lisan, apa saja yang disebut dengan manuskrip dan 10 objek pemajuan kebudayaan yang tadi, teman-teman bisa lihat kita fokus hanya pada yang tradisi lisan. Kalau menurut undang-undang tadi yang disebut dengan tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Bisa berisi sejarah lisan, bisa berisi dongeng, boleh berisi rapalan atau mantra, bisa berisi pantun atau cerita rakyat. Begitu ya. Nah, mengapa kemudian ini penting? Teman-teman nanti bisa cek datanya. Apakah betul di Indonesia ada 4.521 tradisi lisan atau lebih dari itu yang ternyata perlu untuk dilindungi. Selain itu, teman-teman bisa lihat menurut John Foley ya, Foley mengatakan begini, ternyata tradisi lisan ini punya fungsi yang sangat besar karena bisa menjadi alat yang mampu menyebarkan seni dan pengetahuan. Jadi pengetahuan dan seni ini bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, salah satunya melalui tradisi lisan. Jadi sangat bergantung. Seni bisa tetap lestari karena ada tradisi lisan, pengetahuan lokal bisa tetap lestari karena ada tradisi lisan. Bisa bergantung sepenuhnya, bisa bergantung sebagiannya. Tapi kalau kita lihat, karena manusia punya kecenderungan lebih suka berbicara, lebih gampang Anda memahami melalui kata-kata, maka kecenderungannya akan lebih banyak bergantung. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah, ya. Ternyata tradisi lisan ini tetap menjadi mode komunikasi yang paling efektif, paling dominan meskipun Anda hidup di abad 21. Jadi kalau kita tidak memahami urgensi tradisi lisan, kita tidak cukup punya bahan untuk melestarikan kebudayaan di masa mendatang. Tadi teman-teman sudah tahu ya, yang disebut dengan tradisi lisan seperti apa, itu pengertiannya. Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat yang di dalamnya berisi sejarah lisan, dongeng, ramalan, dan seterusnya. Ini berdasarkan undang-undang ya. Oke, kalau kita lihat pengertian Kuntowijoyo, tradisi lisan mengandung kejadian, nilai-nilai moral, keagamaan, adat istiadat, cerita-cerita hayali, peribahasa, nyanyian, dan mantra. Jadi teman-teman mungkin ini jadi salah satu bahan perenungan agama-agama besar yang sekarang hidup bahkan dulunya berasal dari tradisi lisan. Artinya begini, penurunan Veda. Tahu Veda ya? Veda tahu Veda? Kitab Veda. Ya, kitab Weda. Kalau dalam agama Buddha kitabnya apa? Weda kitabnya agama apa? Masih ingat? Kok lupa sih? Weda? Weda Hindu atau Buddha? Yang betul.
Kalau Tripitaka? Nggak kebalik. Weda Hindu, Tripitaka yang Buddha. Jadi di agama-agama besar itu sebenarnya juga kitabnya diwariskan awalnya melalui tradisi lisan. Kalau kita mau menginsafi diri, sebenarnya agama Islam dulu seperti itu juga kan. Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, kemudian disampaikan secara lisan kepada para sahabatnya, kemudian diwariskan secara turun-menurun, baru kemudian ada satu periode tertentu dibuat kodifikasi, baru ditulis. Jadi Anda bayangkan betapa besarnya pengaruh tradisi lisan di dalam peradaban umat manusia. Bahkan agama-agama besar, bahkan agama yang saat ini kita peluk awalnya juga diturunkan melalui tradisi lisan. Oke, ini pendapat dari Prof. Hedi. Prof. Hedi ini adalah seorang antropolog dari UGM, ya. Beliau mengatakan ada beberapa jenis tradisi lisan yang paling sering dijumpai. Anda tadi paling suka mendengarkan lagu, ya atau tidak? Iya. Pada saat tradisi lisan itu berwujud lagu, itu akan lebih mudah untuk lestari. Lebih gampang diingat, lebih gampang ditularkan. Ada juga yang berbentuk pertunjukan. Kalau di Aceh sekarang ini pertunjukan sudah mulai berkurang banyak ya. Hampir tidak ada. Ada yang pernah melihat pertunjukan seni tutur? Tidak pernah. Sedati masih ada lihat? Sangat jarang. Sedati di perpisahan. Nah, kalau seni tutur? Sedati. Oke. Tapi sudah sangat jarang ya. Nah, apakah pertunjukan itu hanya dalam bentuk sedati? Karena sedati itu lebih masuk ke tari ya. Kalau pertunjukan sudah melibatkan seni musik, seni rupa, ada seni gerak dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi bahan perhatian kita, begitu ya. Karena yang lebih banyak kita nikmati saat ini adalah tradisi lisan yang dipentaskan, kemudian yang dilakukan melalui banyak permainan tradisional, melalui upacara atau ritual-ritual. Isinya apa? Banyak isinya. Yang paling jelas ada petuah, ada sindiran, ada kritikan, bahkan mantra. Nah, ini adalah salah satu pertunjukan, ya, namanya adalah Pegahaba dari Belang Pidi dengan cerita Dangderia. Kalau tadi teman-teman tidak pernah melihat ini, sebenarnya ini dulu sebelum MOU masih sering orang pertontonkan atau pertunjukan ya.
Ya, sinyalnya agak susah. Tanda di badun ampun cukup mulia. Oke, ada yang tahu apa yang ada di depan sana? Yang tadi di bawah, yang dipukul kira-kira apa itu? Bantal. Bantal. Apa tadi? Ada bantal dan tikar. Kalau sekarang mungkin iya, pertunjukannya menggunakan bantal yang dibungkus dengan tikar, tetapi di masa dulu itu menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa yang dibungkus dengan tikar. Nah, cerita ini atau pertunjukan ini, seni pertunjukan Pegahaba berasal dari Belang Pindi. Tadi yang dibawakan adalah cerita yang dikenal dengan istilah Dangderia. Ada yang pernah dengar? Pernah tahu? Sebenarnya cerita Dangderia ini apa? Isinya tentang apa? Baru pernah dengar dari Ibu barusan ya? Iya. Jadi ini cerita soal seorang raja, penguasa, saya mohon izin. Dalam pertunjukan wayang biasanya si dalang menggunakan pemukul kayu. Jadi satu adegan dengan adegan lain ditandai dengan dipukulnya kotak penyimpan wayang dengan satu alat pemukul. Biasanya kalau di sana tok 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 begitu. Nah, tadi teman-teman melihat juga dengan penanda 3 atau 4 kali pukulan ke atas bantal. Mungkin ada maknanya secara khusus, tetapi saya lebih melihat yang sudah saya baca sumbernya karena menghindari hal-hal lain yang kemudian menyalahi syariat. Itu saja. Atau ada teman-teman lain yang sudah pernah browsing internet, sudah pernah mendengar dari orang-orang lama terkait dengan hal ini? Tidak. Mungkin nanti teman-teman bisa juga nih Pak, melalui teknik penelitian tradisi lisan ke lapangan mencari lebih jauh tentang hal yang tadi ditanyakan. Oke? Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Mufti atas pertanyaan Zahidah. Bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dengan teman-teman? Ada? Dipersilahkan. Silakan. Ibu mau berapa pertanyaan? Dari terakhir. Lagi satu lagi ya Bu? Boleh satu lagi. Saya izin masuk ke link gini sebentar ya. Iya. Praktis saya ini mungkin jam 4 ya. Boleh silakan. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ingin saya tanyakan dari kain-kain Aceh yang menuju ibu-ibu itu menuju ke Indonesiaan, apa keterhubungan antara kain-kain yang ada dengan kemerdekaan Indonesia? Karena kan di zaman-zaman dahulu banyak pahlawan-pahlawan yang dari Aceh itu juga yang dari berada di daerah itu terkenal di Aceh itu dari wanita-wanita saya juga daripada kisah dari laki-lakinya. Kenapa bisa terjadi itu gitu ya? Dari hikayat-hikayat yang ada itu menuju ke Indonesia yang menjadi negara Islam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maksudnya begini ya Sayyidah. Apakah ada hikayat-hikayat di Aceh yang kemudian menunjukkan usahanya terkait dengan kemerdekaan Indonesia? Terus sama berhubungan dengan pahlawan-pahlawan wanita yang lebih terlihat
di Aceh daripada ada lain. Saya kembali bertanya ke Zaidah, pernah melihat hikayat Rida, Bu. apa tadi? Rida. Oh, Rida. RIDHA. RIDA, Bu dia, Bu. Rida, ini Rida. Saya ada hanya. Oke, Rida tadi bertanya, saya ingin kembalikan. Pernah mendengar hikayat Aceh yang berkaitan dengan para pejuang Aceh atau membacanya di dalam sejarah? Lebih membacanya ke dalam sejarah. Ke dalam sejarah. Kalau di dalam hikayat? Dari cerita kayak diri Perang Sabi juga bisa, Bu, karena dari cerita Perang Sabi itu kan kalau orang-orang yang nggak tahu arti di dalam itu kan menunjukkan kata Perang Sabi berarti kan perang, berarti menuju ke Indonesia, dari perang itu menuju ke kebebasan gitu. Oke. Jadi mengapa di pahlawan-pahlawan yang di Aceh itu kebanyakan wanita gitu. Tidak ada opinion. Oke, baik. Ini sebenarnya saya agak bingung dengan pertanyaannya, tapi mungkin begini. Masih tercampur-campur antara sejarah lisan dengan tradisi lisan. Ada sejarah yang menuliskan tentang kehebatan para pejuang Aceh. Anda kenal dengan Tut Malahayati, begitu ya. Kemudian ada satu lagi, Tut Nyadin. Nah, itu ditulis dalam sejarah atau dalam tradisi lisan. Kalau tadi yang saya serahkan kepada teman-teman, Nurul Aqla itu awalnya berkembang dari tradisi lisan. Ada Doda Idamnya. Nah, sementara kalau tadi diarahkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya secara langsung tidak ada. Kalau Perang Sabi saya sebutkan tadi itu adalah salah satu hikayat yang sebenarnya tradisi tulis digunakan untuk mengobarkan semangat jihad para pejuang Aceh untuk melawan kolonial Belanda. Di dalamnya tidak cerita soal perjuangan perempuan atau laki-laki. Teman-teman boleh baca ulang di dalamnya. Sebenarnya isi hikayat Perang Sabi adalah janji-janji Allah pada orang-orang yang mau memerdekakan bangsanya dari orang-orang kafir, dari penjajahan orang-orang yang disebut kafir. Jadi misalnya kalau laki-lakinya mau berperang, mereka akan mendapatkan ganjaran bidadari di surga yang cantik-cantik jelita sebanyak yang Anda mau, seperti itu. Jadi lebih ke sana, bukan cerita soal ya arahnya ke proklamasi, bukan ke sana. Begitu ya? Oke. Kalau yang tadi soal Tut Malahayati dan sebagainya, teman-teman bisa baca di sejarahnya. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara soal Malahayati itu juga masih jadi kontroversi. Itu betul sosok sejarah atau mitos sejarah? Karena awalnya juga berkembang dari tradisi lisan. Kalau bukti-bukti saat ini sebagian mengklaim itu adalah sosok sejarah. Begitu ya? Sepertinya sudah, Rida, boleh kasih blog dulu untuk para teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Mufti Riani telah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta yang mengajukan pertanyaan kepada materi Ibu, ya Bu ya. Mungkin sebelum kita menutup, kita beri aplaus lagi sekali lagi untuk materi yang Ibu Mufti sampaikan. Yang dimana kita mulai dari kru semangat tadi ya sebagai salam pembuka yang menurut itu. Terus juga ada kata yang kita sering dengar di dalam doa kayak bemetua, bemalim Bu ya, berbahagia gitu, bejero, becara. Terus juga kita ada tadi membahas sedikit tentang mantra dan makna dalam maknanya kutiding ya Bu ya. Terus juga kita ada sedikit melihat terkait bahasa Aceh kuno ya Bu ya. Juga pentingnya keharusan tradisi lisan, objek kemajuan budaya yang ada 10 tadi, di mana mulai dari seni, adat, bahasa, ritus, pengetahuan tradisional, terus juga permainannya, teknologi tradisionalnya, olahraga, tradisi juga, dan juga sejenis manuskrip ya. Mungkin kita juga ada sedikit membahas tentang urgensi pentingnya tradisi lisan itu sendiri. Terus juga kita melihat pendapat-pendapat dari para ahli yang Bu Mufti paparkan dengan sangat baik. Mungkin sangat luar biasa seperti kita ketahui. Mungkin insya Allah akan membantu kita ke depannya sebagai calon kreator muda tradisi lisan. Mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita, berakhir juga pertemuan kita pada kegiatan siang hari ini hingga sore hari, yaitu hingga pukul 4:30 bisa kita bilang ya.
Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang abangnya dan belajar yang tadi tuh. Jadi si Nurul Aqla ini ternyata mengingat syair yang diingatkan ayahnya tadi, terus akhirnya dia pergi melakukan nazar tersebut dengan cara di Ansari tadi dia menempatkan bungkusan kain kafan, yaitu diisi oleh ponakannya. Setelah itu pelaku tersebut menarik rambut si keponakannya itu, sementara orang-orang yang ada di belakang perahu itu bergerak dan akhirnya sampai ke laut. Terus si Nurul Aqla ini diiringi pengawal untuk menuju kerajaan Jayakarta tadi, gara-gara nazar tadi, abangnya tadi, kerajaan Jayakarta tadi. Iya, oke. Pokoknya Nazar ayahnya. Oke. Terus sampai di sana si Nurul Aqla ini diserang dan kalah, tapi sempat melontarkan cincin kakaknya itu hingga terjatuh di depan Raja Jayakarta. Setelah Raja Jayakarta tadi melihat Putri Nurul Aqla ini pada cantik gitu, akhirnya dia meminta untuk ini. Dan mereka kita tinggal bersama karena dia dilamar, artinya keduanya sama. Tapi syaratnya tadi si Putri Nurul Aqla tadi meminta jika Raja Jayakarta tadi mau melamarnya, berarti Raja Jayakarta tadi harus pulang bersama si Nurul Aqla ke Perlak duluan. Cara dari Putri Nurul Aqla Ada yang mau menambahkan sepertinya tuh, yang sebelah depan ini. Silakan, boleh melanjutkan kelompok 4 atau kelompok 5? Kelanjutannya, yang paling sudut, boleh yang paling sudut tadi. Kayaknya lancar tadi. Silakan. Boleh berdiri, silakan dilanjutkan. Ya kan hasil pembacaan itu, nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Raja Jayakarta mengetahui Putri Nurul Aqla adalah adiknya dan mereka tinggal bersama. Putri Nurul Aqla dilamar oleh Berbusaka dengan syarat harus pulang ke Perlang. Setelah pulang, ia mempersiapkan ilmu untuk melawan Prabu Taga. Setelah kakaknya meninggal, dia melarikan diri dan Prabu Taga marah, membunuh orang-orang yang di kampung Dowingat, yang kemudian disebut kampung Pemulung. Bungeh. Oke, udah selesai. Oke, boleh kasih plus dulu untuk teman-teman kita. Yang rumahnya dekat-dekat Perlak ada? Nggak ada. Sekarang nggak ngaku, takut ditanya kan? Oke, ada yang mau kasih pendapat terkait dengan cerita tadi? Apa kesan Anda? Apa yang Anda pikirkan tentang cerita tadi? Ada? Silakan. Ada? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke pembahasannya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya begini, di dalam cerita rakyat tadi, bukan cerita hikayat Nurul Aqla tadi, ada syair ya, ada syair Doda Ide atau Doda Idang yang kemudian diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini masih hidup di daerah Perlak. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan jalan-jalan ke Perlak, jangan hanya cuma ke pantai. Di daerah Perlak ada satu situs yang menjadi penanda monumen Islam Asia Tenggara. Jadi dipercaya Islam berawal mula di daerah Perlak dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Jadi Anda bayangkan betapa besarnya dampak kerajaan Islam pertama yang ada di Perlak. Karena kemudian menjadi basis persentuhan awal Islam di Nusantara yang kemudian menyebar bahkan ke Asia Tenggara. Kenapa Asia Tenggara? Karena salah satunya nanti kita akan temukan di tulisannya Pantai Kulu, bahkan di daerah Thailand saja, di daerah Patani
pengaruh kebudayaan Aceh sangat besar. Sangat besar. Jadi kalau teman-teman nanti ke daerah Monumen Cagar Islam Asia Tenggara, ketemu makam Nurul A'la, di sana ada makamnya, bukan di situ ya. Kalau makamnya Nurul A'la itu ada di jalan ke Lokop sebelum Penarun. Kiri jalan masuk, ada Dayah Nurul A'la, masuk saja ke sana. Situ ada makamnya, makam Nurul A'la. Tapi kalau yang masyarakatnya sering mendendangkan Dodaidi ini ada di daerah Monisa, ada di daerah Perlak. Masuk aja dari pasar ya, dari Pajak ke arah kiri, nanti mentok di daerah sana teman-teman ketemu makam Raja Pertama Perlak. Nah, di daerah situ ada pesantren. Kalau ada anak kecil sedang duduk, dites saja, Dek, pernah mendengar atau bisa nggak menyanyikan Dodaidi Nurul A'la? Nah, saya ketemu dengan beberapa anak kecil di sana, mereka masih sangat fasih menyanyikan hikayat Nurul A'la dalam bentuk Dodaidi. Jadi ini memang diwariskan turun-temurun. Yang ingin saya sampaikan begini, di dalam tradisi lisan tadi ada faktor atau ada unsur sejarah lisannya yang ingin mengkaitkan antara Aceh, Islam di Aceh dengan daerah luar di Nusantara, khususnya di Jawa. Ya, di dalam cerita tadi yang teman-teman lihat, Nurul A'la itu adalah putri dari Sultan ke-11, Sultan Mahdum Alaidin Malik Abdullah Syah Johan berdaulat yang memerintah tahun 1078 sampai 1108 Masehi. Ya, kalau Perlak sendiri berdiri dari abad 9 sampai abad ke-13. Tadi disebutkan bahwa anak laki-lakinya siapa namanya? Ahmad Banta atau Banta Ahmad? Ahmad Banta. Pada saat dimandikan di Sungai Perlak dimakan oleh ikan besar. Ada yang menyebutkan ikan hiu. Saya sedang mencari-cari simbolisme hiu di Aceh karena ada beberapa daerah atau bahkan negara-negara di dunia yang punya makna tersendiri terhadap ikan hiu. Apa sih yang dimaksud anak itu dimakan ikan hiu? Kan nggak mungkin secara harfiah anak itu dimakan ikan hiu kemudian ditemukan lagi di Jayakarta. Tapi pasti ada makna simbolis di balik kata dimakan ikan hiu. Mungkin diculik atau dia benar. Itu misteri ya. Nah, yang jelas saya ingin melihat ada benang merahnya antara sejarah di Perlak dengan yang ada di Jayakarta. Kalau teman-teman lihat tadi disebutkan Jayakarta ya. Kalau Jayakarta itu berarti setelah Fatahillah mendirikan sebuah kota menggantikan nama Sunda Kelapa. Fatahillah menjadikan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta tahun 1527. Nah, tapi sebelum itu Sunda Kelapa adalah pusat perdagangan kerajaan Pajajaran. Dan kalau teman-teman baca lebih lanjut terkait dengan sejarah Aceh akan ketemu sebenarnya di masa lalu kerajaan Aceh punya hubungan dagang yang sangat erat dengan daerah-daerah di Jawa Barat, salah satunya Pajajaran. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya melalui tradisi lisan yang tadi kita baca, Nurul A'la, menunjukkan kita juga punya hubungan interaksi antar pulau, antar bangsa, antar suku, khususnya di Aceh dengan suku-suku luar Aceh. Ini yang saya sebut tadi di judul awal, betapa tradisi lisan Aceh juga menuju kepada ke-Indonesiaan. Apa yang diperdagangkan waktu itu antara kerajaan Aceh dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya di Jawa Barat, mungkin adalah kerajaan Pajajaran. Salah satu komoditasnya adalah kuda. Iya, jual beli kuda. Dari sana dibawa ke sini, dari sini dibawa ke sana. Nah, tidak menyangka ya sampai sejauh itu. Ternyata di tradisi lisan mengandung juga sejarah lisan yang bisa kita coba telisik lebih lanjut. Tadi ada banyak PR ini Pak Rahman untuk teman-teman. PR-nya satu lagi tadi, simbolisme ikan hiu. Karena biasanya itu terkait dengan berbagai macam peristiwa. Saya menemukan misalnya simbolisme ikan hiu di Surabaya. Surabaya kan simbolnya ada hiu dan buaya. Itu simbol dari makna sama-sama berani, bukan berani. Kalau berani hanya satu pihak, tapi kalau buaya dengan hiu adalah sama-sama berani. Itu menunjukkan akar sejarahnya, di mana Surabaya saat ini adalah sebagai hasil tempat pertempuran beberapa kerajaan. Kerajaan yang berperang punya kekuatan yang sama-sama besar begitu. Atau ada beberapa ikan hiu yang dilukiskan di gua, itu terkait dengan peristiwa alam, meletusnya Gunung Kelut yang kebetulan berbarengan dengan lahirnya Raja Hayam Wuruk. Nah, di Aceh sendiri saya belum menemukan pemaknaan terkait dengan ikan hiu yang tadi.
Kalau saya nggak percaya, masa iya seorang anak manusia dimakan ikan hiu nanti ketemu lagi di daerah. Nah, bisa jadi anak itu diangkat menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran. Atau bisa jadi sebagai hasil pernikahan dari Raja Perlak yang kemudian dibawa pulang ke daerah Jawa. Karena ada banyak perumpamaan dalam sejarah kita yang biasanya ada peristiwa-peristiwa tabu yang disamarkan dengan simbolisme seperti tadi. Nah, ini menjadi misteri kita bersama ya. Oke. Ini tadi bagian yang saya sebutkan betapa tradisi lisan di dalamnya juga bicara tentang sejarah lisan. Salah satu bagian dari tradisi kecil dalam penulisan sejarah, karena di dalam tradisi besar hanya menggunakan tradisi tulis, tapi di sejarah tradisi kecilnya lebih banyak menggunakan sejarah lisan, salah satunya tradisi lisan sebagai sumbernya. Oke. Ada poin penting lain sejarah lisan yang muncul dalam proses menuju ke Indonesiaan, khususnya yang kita temukan di masa-masa bersiap. Saya mohon maaf salah menuliskan di sana masa bergolak. Masa bersiap itu terjadi tahun 1945 sampai 1946. Jadi itu adalah masa kekosongan tulisan-tulisan sejarah. Kenapa? Karena orang kita sibuk berperang. Tapi kemudian banyak tulisan sejarah saat ini diisi melalui tradisi lisan yang berkembang di masa-masa itu. Jadi teman-teman bahkan akan menemukan bagaimana peristiwa proklamasi di Langsa itu diturunkan secara lisan dari mulut ke mulut. Nggak ada catatan sejarahnya. Nggak ada catatan sejarahnya. Ya karena tradisi lisan kadang-kadang ada banyak versi. Tinggal nanti seorang sejarawan harus punya cara atau metode yang disebut dengan kritik sumber. Dikomparasikan antara satu sumber dengan sumber-sumber yang lain. Oke, ini pokok bahasan kita yang terakhir. Tadi di awal saya tanyakan ke teman-teman terkait dengan perang sabi. Apakah perang sabi termasuk dalam tradisi lisan atau tidak? Tadi menyebutkan apa? Iya semua. Iya semua. Karena ada kata-kata hikayat, sehingga orang berasumsi hikayat perang sabi adalah tradisi lisan. Kalau kita mau jujur sebenarnya hikayat perang sabi ini berasal dari tradisi tulis yang kemudian berubah menjadi tradisi lisan. Anda lebih kenal lagunya. Tidak pernah melihat bahwa ternyata hikayat perang sabi ada teksnya. Belum pernah lihat ya teksnya. Ini kayaknya di belakang sini ada. Sebentar kita dengarkan dulu ya. Oke, tadi teman-teman di awal saya sebutkan kalau hikayat yang asalnya dari masa pra-Islam ada ciri-ciri khususnya termasuk neraja begitu ya. Barusan teman-teman mendengar kata awal saja di dalam perang sabi tidak menyebutkan kata-kata yang khas dengan kebudayaan pra-Islam. Jadi sebenarnya hikayat perang sabi ini muncul di masa Islam, diciptakan oleh Tengku Cik Pantai-Kulu ya. Pantai-Kulu sebenarnya adalah nama tempat, tapi sebenarnya nama aslinya adalah Haji Muhammad begitu ya. Beliau menuliskan ini di dalam perjalanan dari Mekah ke Aceh begitu, dalam perjalanan hajinya diminta menuliskan ini oleh kakaknya namanya Tengku Cik
ditiru. Jadi muncul sebenarnya di tahun 1873. Nah, awalnya kita temukan itu ada di dalam naskah yang dibuat oleh Abdul Samad Al-Falimbani. Judulnya adalah Nasifatul Muslimin. Kalau teman-teman cek lagi nama Ahmad Samad Al-Falimbani itu berasal dari mana? Dari Patani, Thailand, yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi kita lihat betapa kebudayaan Aceh ini terhubung dengan banyak daerah. Banyak daerah yang terhubung dengan kebudayaan di Aceh. Tadi pertama bahwa pola-pola cerita rakyat yang ada di Aceh sama dengan pola-pola cerita rakyat yang ada di Nusantara. Ada unsur-unsur periodisasi sejarah yang sama yang dirasakan oleh Aceh maupun bangsa-bangsa atau daerah-daerah lain di Indonesia. Saya menyoroti Perang Sabi sebagai salah satu bentuk identitas keindonesiaan di dalam tradisi tulis yang kemudian berubah menjadi tradisi lisan. Kenapa? Karena ternyata hikayat Perang Sabi ini, kalau teman-teman belum pernah mendengar, ini yang kemudian mampu mengobarkan semangat jihad masyarakat Aceh dalam melawan penjajah, khususnya kolonialisme Belanda. Meskipun di masa berikutnya digunakan juga untuk melawan pemerintah melalui konflik GAM. Tetapi kalau kita tarik mundur ke belakang sebenarnya luar biasa. Tanpa ada hikayat Perang Sabi ini, mungkin darah jihad para pejuang Aceh di masa Perang Aceh tidak akan berkobar sedahsyat itu. Kalau ada teman-teman yang pernah mendengarkan hikayat Perang Sabi ini secara langsung, ya bukan melalui video, akan terasa bedanya. Ada yang pernah mendengar tidak? Ada nikahan biasanya ada. Di nikahan nyanyinya hikayat Perang Sabi. Oh ya, mungkin bagian awal aja. Kalau tadi itu masih bagian awal ya, belum sampai ke konten dalamnya. Kalau kita lihat, saya kalau nggak salah ada letakan fotonya, wah lupa saya. Ada foto teks awalnya. Jadi sebenarnya ini adalah tradisi tulis yang kemudian berubah menjadi tradisi lisan. Kebetulan memang umurnya sudah hampir 200 tahun. Dan kalau kita tadi di awal belajar soal Begahaba, itu juga sebenarnya baru berumur sekitar 100 tahun. Oke. Jadi teman-teman sudah dapatkan poin-poin pentingnya ya. Betapa kemudian tradisi lisan di Aceh punya banyak kesamaan pola dan juga memiliki keterikatan interaksi antara satu tempat dengan tempat lain di Nusantara. Jadi saya menggunakan judul yang tadi agar relevan dengan apa yang menjadi permintaan dari pihak pelaksana, bahwa tradisi lisan di Aceh ini menjadi salah satu identitas kebangsaan untuk Indonesia. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman nanti boleh belajar lebih lanjut dan kita buka mungkin sesi tanya jawab ya. Baik, terima kasih kepada Bu Musfiriani telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Sekarang kita masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kelewatan dalam pengertian yang Ibu Musfiriani berikan, dimana tadi terlewat mungkin kurang fokus atau mengantuk dan ingin ditanyakan kembali, kami persilahkan kepada teman-teman peserta. Ada? Silahkan. Atau pusing ada banyak PR? Ya nagih nanti Pak Rahman, bukan saya. Ada, silahkan. Boleh. Mungkin bisa berdiri, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wisana, saya berasal dari Satu. Yang ingin saya tanyakan tadi Ibu ada sedikit menyinggung masalah masa bersiap ya? Iya. Masa bersiap. Nah di situ tuh ditunjukkan masa bersiap itu adalah sebuah istilah yang diberikan oleh Belanda untuk merajuk pada kekacauan dan kengerian akibat dari revolusi di Jawa. Nah itu di sini disebutkan kan yang dari Anissa cari di situ di tahun 1945 sampai dengan 1947 tadi ibu ada sedikit menyinggung itu dari tahun 1945 sampai dengan 1946 itu apakah benar 1945 sampai dengan 1946 atau 1945 sampai dengan 1947? Oke.
Baik, terima kasih Anissa. Tadi saya sebutkan betapa tradisi lisan, khususnya sejarah lisan begitu ya, kemudian membantu penulisan masa-masa sejarah yang kosong di Indonesia. Masa bersiap sebenarnya tidak dikenal di dalam istilah Indonesia, tapi itu dikenal di dalam periodisasi sejarah Belanda. Kalau di Indonesia disebut dengan masa revolusi, ya, masa revolusi kemerdekaan. Kalau soal rentang tahunnya ada yang menyebutkan 45 sampai 47, ada 45 sampai 46, tetapi kemudian bangsa Belanda sendiri menyebutkan masa-masa yang paling genting itu terjadi 2 bulan setelah 17 Agustus 1945. Karena di masa-masa itu euforia proklamasi sedang sangat bergairah dan terjadi pembantaian massal terhadap masyarakat orang-orang Belanda di Indonesia. Ya, kalau soal 46, 47 memang ada sebagian tempat yang berbeda-beda persepsi, tetapi secara garis besar memang 45 sampai 47. Nah, dari sisi kacamata Belanda sendiri sebenarnya paling gentingnya ada di 2 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih atas pertanyaan Anissa. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Ada? Dipersilakan. Biasanya pertanyaannya muncul setelah sampai di rumah, terbayang-bayang, oh ya tadi ngobrol soal itu ya. Kenapa tadi nggak tanya ya? Penasarannya muncul di akhir ya. Baru dia menyesal. Ya, baru dia menyesal. Nanti terakhir japri ke saya. Gimana teman-teman? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zahida dari Unit 1. Kan tadi Bu ada bagian dari cerita Koga dari Blang TV dengan cerita Dang Deria. Di situ kan video itu ada yang adegan yang pukul-pukulan dari itu tuh apakah ada makna tersirat Ibu? Oke. Baik. Tersirat. Izinkan saya untuk Oke. Baik. Terima kasih kembali. Tadi namanya siapa? Anissa? Zahida. Oke. Terima kasih Zahida. Teman-teman nanti boleh mencari para penghikayat muda di daerah Langsa. Kalau dulu saya kenal dengan salah satu penggiat di UKM Seni Rajut yang memang ingin meneruskan tradisi ini, ya. Kalau orang secara umum lebih mengenalnya dengan seni tutur Aceh. Tadi teman-teman melihat kalau ya di dalam video menggunakan bantal yang dibungkus dengan tikar, begitu ya. Tapi di awal dulu yang menggunakan sabut kelapa. Penggantian dari sabut kelapa ke bantal tentunya karena faktor lebih praktis. Dan kalau dulu mungkin bantal kita memang diisi dengan sabut kelapa. Meskipun di saat sekarang kalau di Jepang kembali lagi itu sabut kelapa karena ternyata mungkin secara kesehatan lebih baik ketimbang bahan-bahan sintetis yang sekarang kita gunakan. Saya memang jujur belum mendalami secara penuh ya terkait dengan alat-alat dalam seni pertunjukan Aceh. Hanya yang menjadi titik tekan bahwa karena kita berada di negeri yang menjalankan syariat Islam, tidak diperkenankan menggunakan bahan-bahan atau benda pertunjukan yang menyerupai benda hidup begitu ya, sehingga menggunakan alat-alat yang berada di sekitar kita bisa dimanfaatkan sebagai media pengganti bahan pertunjukan. Kalau di Jawa misalnya kita menggunakan wayang golek begitu ya, yang menggunakan media 3 dimensi, dan di dalam tradisi Islam itu dianggap tidak dibenarkan, tidak baik begitu ya. Sehingga tidak ada media-media lain yang menggunakan media menyerupai makhluk hidup. Tadi menggunakan bantal, kemudian menggunakan tikar, dan kemudian alat pemukul. Ada alat pemukulnya yang asal saja, boleh bambu, boleh kayu, ada yang menggunakan pedang dan seterusnya. Itu hanya sebagai bentuk penanda pergantian satu adegan ke adegan berikutnya. Kenapa pakai bantal ya? Media yang paling memungkinkan, kalau Anda pukul tidak akan pecah, tidak akan rusak. Tapi kalau Anda menggunakan panci, menggunakan ember, Anda pukul, satu kali main selesai. Kan begitu ya? Atau Anda pakai panci, pakai baskom, itu akan menyulitkan
pekerjaan ibu rumah tangga untuk melanjutkan pekerjaan di dapur. Jadi menggunakan bantal atau sabut kelapa yang dibungkus dengan tikar. Kenapa dibungkus? Karena dulu kan tidak dibuat dalam bentuk bantal ya, sabut kelapanya. Nah itu hanya penanda untuk masuk dari satu adegan ke adegan yang lain. Wah, saya mohon izin. Dalam pertunjukan wayang biasanya si dalang menggunakan pemukul kayu. Jadi satu adegan dengan adegan lain ditandai dengan dipukulnya kotak penyimpan wayang dengan satu alat pemukul. Biasanya kalau di sana tok 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 begitu. Nah, tadi teman-teman melihat juga dengan penanda 3 atau 4 kali pukulan ke atas bantal. Mungkin ada maknanya secara khusus, tetapi saya lebih melihat yang sudah saya baca sumbernya karena menghindari hal-hal lain yang kemudian menyalahi syariat. Itu saja. Atau ada teman-teman lain yang sudah pernah browsing internet, sudah pernah mendengar dari orang-orang lama terkait dengan hal ini? Tidak. Mungkin nanti teman-teman bisa juga nih Pak, melalui teknik penelitian tradisi lisan ke lapangan, mencari lebih jauh tentang hal yang tadi ditanyakan. Oke? Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Nurfiani atas pertanyaan Zahidah. Bagaimana teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dengan teman-teman, ada? Dipersilahkan. Silakan. Ibu mau berapa pertanyaan? Dari terakhir. Lagi satu lagi ya Bu? Boleh satu lagi. Saya izin masuk ke link gini sebentar ya. Iya. Praktis saya ini mungkin jam 4 ya. Boleh silakan. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ingin saya tanyakan dari KRI Aceh yang menuju ibu itu menuju ke Indonesiaan, apa keterhubungan antara KRI yang ada dengan kemerdekaan Indonesia? Karena kan di zaman-zaman dahulu banyak pahlawan-pahlawan yang dari Aceh itu juga yang dari berada di daerah itu terkenal di Aceh itu dari wanita-wanita daripada kisah dari laki-lakinya. Kenapa bisa terjadi itu gitu? Dari KRI yang ada itu menuju ke Indonesia yang menjadi negara Islam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maksudnya begini ya Sayyidah. Apakah ada hikayat-hikayat di Aceh yang kemudian menunjukkan usahanya terkait dengan kemerdekaan Indonesia? Terus sama berhubungan dengan hal-hal wanita yang lebih terlihat di Aceh daripada daerah lain. Saya kembali bertanya ke Zaidah, pernah melihat hikayat Rida Bu. apa tadi? Rida. Oh Rida? RIDHA. RIDA Bu dia Bu. Rida, ini Rida. Saya ada hanya. Oke, Rida tadi bertanya, saya ingin kembalikan. Pernah mendengar hikayat Aceh yang berkaitan dengan para pejuang Aceh atau membacanya di dalam sejarah? Lebih membacanya ke dalam sejarah. Ke dalam sejarah. Kalau di dalam hikayat? Dari cerita kayak di Perang Sabi juga bisa Bu, karena dari cerita Perang Sabi itu kan kalau orang-orang yang nggak tahu arti di dalam itu kan menunjukkan kata Perang Sabi berarti kan perang, berarti menuju ke Indonesia dari perang itu menuju ke kebebasan gitu. Oke. Jadi mengapa di pahlawan-pahlawan yang di Aceh itu kebanyakan wanita gitu. Tidak dokumen. Oke, baik. Ini sebenarnya saya agak bingung dengan pertanyaannya, tapi mungkin begini. Masih tercampur-campur antara sejarah lisan dengan tradisi lisan. Ada sejarah yang menuliskan tentang kehebatan para pejuang Aceh. Anda kenal dengan Cut Malahayati, begitu ya. Kemudian ada satu lagi, Cut Nyakdin. Nah, itu ditulis dalam sejarah atau dalam tradisi lisan. Kalau tadi yang saya serahkan kepada teman-teman, Nurul Aqla itu awalnya berkembang dari tradisi lisan. Ada Doda Idamnya. Nah, sementara kalau tadi diarahkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya secara langsung tidak ada. Kalau Perang Sabi saya sebutkan tadi itu adalah salah satu hikayat yang sebenarnya tradisi tulis digunakan untuk mengobarkan semangat jihad para pejuang Aceh untuk melawan kolonial Belanda. Di dalamnya tidak cerita soal perjuangan perempuan atau laki-laki.
teman-teman boleh baca ulang di dalamnya. Sebenarnya isi hikayat Perang Sabi adalah janji-janji Allah pada orang-orang yang mau memerdekakan bangsanya dari orang-orang kafir, dari penjajahan orang-orang yang disebut kafir. Jadi misalnya kalau laki-lakinya mau berperang, mereka akan mendapatkan ganjaran bidadari di surga yang cantik-cantik jelita sebanyak yang Anda mau, seperti itu. Jadi lebih ke sana, bukan cerita soal ya arahnya ke proklamasi, bukan ke sana. Begitu ya? Oke. Kalau yang tadi soal cut Malahayata dan sebagainya, teman-teman bisa baca di sejarahnya. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara soal Malahayati itu juga pasti jadi kontroversi. Itu betul sosok sejarah atau mitos sejarah? Karena awalnya juga berkembang dari tradisi lisan. Kalau bukti-bukti saat ini sebagian mengklaim itu adalah sosok sejarah. Begitu ya? Sepertinya sudah, Rida, boleh kasih blog dulu untuk para teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Mufti Riani telah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta yang mengajukan pertanyaan kepada materi Ibu ya. Mungkin sebelum kita menutup, kita beri aplaus lagi sekali lagi untuk materi yang Ibu Mufti sampaikan, yang dimana kita mulai dari kru semangat tadi ya sebagai salam pembuka yang menurut itu. Terus juga ada kata yang kita sering dengar di dalam doa kayak bemetua, bemalim Bu ya, berbahagia gitu, bejero, becareng. Terus juga kita ada tadi membahas sedikit tentang mantra dan makna dalam maknanya kutiding ya Bu ya. Terus juga kita ada sedikit melihat terkait bahasa Aceh kuno ya Bu ya. Juga pentingnya keharusan tradisi lisan, objek kemajuan budaya yang ada 10 tadi, di mana mulai dari seni, adat, bahasa, ritus, pengetahuan tradisional, terus juga permainannya, teknologi tradisionalnya, olahraga, tradisi juga, dan juga sejenis manuskrip ya. Mungkin kita juga ada sedikit membahas tentang urgensi pentingnya tradisi lisan itu sendiri. Terus juga kita melihat pendapat-pendapat dari para ahli yang Bu Mufti paparkan dengan sangat baik. Mungkin sangat luar biasa seperti kita ketahui. Mungkin insya Allah akan membantu kita ke depannya sebagai calon kreator muda tradisi lisan. Mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita, berakhir juga pertemuan kita pada kegiatan siang hari ini hingga sore hari, yaitu hingga pukul 4:30 bisa kita bilang ya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.